persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu di malam hari ini? Puji Tuhan kita tetap dalam keadaan sukacita untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Malam hari ini mari sama-sama kita lebih lagi merindukan kasih Tuhan bekerja dalam setiap kita. Untuk setiap ketekunan Bapak Ibu yang selalu memuji menyembah Tuhan di setiap malamnya. Sungguh Tuhan Yesus sangat disenangkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online atau secara onsite, mari siapkan hati Bapak Ibu, berkat Tuhan lebih besar lagi lewat firman Tuhan di saat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur Engkau selalu melimpahkan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hari demi hari Kau menambahkan kami pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap hari kami ditabur oleh firman Tuhan. Setiap hari tanah hati kami dibajak dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan saat hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kau melimpahkan segala kebaikan-Mu bagi kami. Bukan karena kami baik ya Tuhan, tapi karena Tuhan sungguh mengasihi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Kau mengalirkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Bagi umat-Mu yang berdoa dari rumah-rumah. Bagi umat-Mu yang berdoa dari menara doa ini. Tuhan, Engkau tambahkan kasih kami kepadamu Tuhan. Karena hanya itu yang Engkau mau dari kami. Kami selalu berada di tempat di mana Engkau kehendaki ya Tuhan. Yaitu hadirat Tuhan. Yaitu tempat kediaman Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dalam dan lebih dalam menikmatinya. Lebih dalam menyembah Tuhan. Lebih lagi Tuhan membaharui setiap hati kami. Pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami ya Bapa. Oh ya sama-sama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan baik, sangat baik. Selalu berharu rahmat-Mu, selalu melimpah kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami sembah nama-Mu.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang
itu kami mau lebih lagi datang kepadamu ya Bapa. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang turun menjamah setiap hati umat-Mu yang datang berseru memanggil nama-Mu Bapa. kekudusan-Mu memenuhi setiap tempat ini, memenuhi setiap rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sembah dan kami sembah Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Ya ralabata karalalaba ya shikanalalaba. Ya buka hatimu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu dan bawa hatimu lebih lagi kepada-Nya. Ya ralababa ya katakan bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati Tuhan.
ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan bergerak menjamah setiap kami dan mengubah sakit kami menjadi kesembuhan. Ketika kami menaruh hati kepadamu ya Tuhan. Tuhan membaharui susah kami menjadi suka di dalam Engkau. Tuhan mengubah beban berat kami ya Tuhan. Tuhan mengubah keadaan kami ya Bapa. Karena kami percaya mujizat-Mu selalu ada setiap hari ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, 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 terus katakan kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The answered angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Tuhan, di menara doa ini kami butuh hadirat-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau ya Tuhan mengubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Bapa, permudah kami masuk hadirat. Mari saudara boleh buka suaranya. Saudara datang kepada Tuhan, panggil Yesus. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dari perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Tuhan, biarlah dalam hadirat-Mu ya Tuhan Kau ubah kami. Semakin lemah lembut ya Tuhan. Semakin rendah hati. Semakin murah hati ya Tuhan. Mari datang pada Yesus saudaraku. Datang berdoa, minta. Yalah bakasini mila bala 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 bala. Bangun hadiratnya, bangun yalah bala bala. Bangun kesadaran ada hadirat. Oh yalah bala 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 bala. Apapun keadaan saudara hari ini, bawa ketakutannya, bawa kebingungannya, bawa pergumulannya, bawa kesedihannya kepada Tuhan. Saudara bicara kepada Yesus.
ya kita ada di menara doa. Kita ada di menara doa. Kita ada dalam hadiratnya sekarang. Terus sembah Dia, berdoa. Ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Nyanyi ada padaku, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan, dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Makasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang berada dalam lembah kekelaman. Biarlah Tuhan Kau bangunkan kesadaran kami. Ada Tuhan, ada Yesus yang menyertai kami, yang beserta dengan kami. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, berikanlah kekuatan buat kami. Berikan ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Aku berdoa untuk semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Bapa, jawab doa anak-anak-Mu ini Tuhan. Jawab doa-doa kami yang sudah kami bawa dan naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan semua upaya ya Tuhan yang kami sedang kerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu pentingnya membangun kesadaran akan hadirat Tuhan, khususnya di masa-masa sulit. Nah, kita tidak pernah bosan saudara untuk membaca Mazmur 23.
Karena Mazmur 23 ini saudara kita sudah baca berkali-kali. Ya kan? Karena apa? Karena Mazmur 23 ini Mazmur saudara yang kalau kita baca seperti kayak ada kekuatan baru. Karena di situ ada pengharapan saudara yang luar biasa. Nah, saya ingin ajak ibu bapak untuk membaca lagi Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku ya, saya ingin ajak saudara ya untuk kita sama-sama ya kan belajar ya kan untuk membangun kesadaran akan hadirat Tuhan di masa susah. Ya saudara, masa-masa sulit ya kan. Tuhan mengingatkan kita akan kebenaran yang kuat yang kita bisa pegang ketika kita berada di masa sulit, di masa-masa di mana ketika kita takut dan khawatir. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk renungkan dua hal aja. Yang pertama, saudaraku, ya kan, kalau kita baca Mazmur 23 tadi, ya kan, yang pertama kita bisa belajar bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian sebab Tuhan beserta kita. Mari kita akan baca ayatnya sekali lagi. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, lembah kekelaman ini saudara ya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan the valley of the shadow of death. Apa artinya saudara? Ini dikatakan lembah bayang-bayang kematian. Ada kata bayang-bayang kematian. Tapi bukan lembah kematian ini saudara. Tapi lembah bayang-bayang kematian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ibu bapak saudara yang saya kasihi. Tiap hari saya berdoa buat saudara. Setiap hari saya senang mengajar firman Tuhan untuk saudara. Ya kita sama-sama belajar saudaraku yang kasih Kristus. Nah, lewat menara doa online ini, saya melihat bahwa bagaimana Tuhan bisa pakai, saudaraku, wadah ini, menara doa online ini, saudaraku, di masa-masa kita sedang, ya kan, berada dalam lembah kekelaman, khususnya pada masa-masa pandemi, saudaraku, ya kan, beberapa di antara kita mungkin harus diisolasi, kita sendirian, kita mendengar kabar-kabar. Tentang yang satu sudah meninggal dipanggil Tuhan, yang satu makin parah mengap. Lalu kita berpikir, kapan kita? Kapan kita? Tapi lewat menara doa online ini, saudara dan saya, kita mulai dibukakan bahwa rupanya ada Tuhan yang menyertai kita. Dan puji Tuhan hari ini, saudaraku, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan kita. Mari kita katakan haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, kita sudah lewati masa pandemi. Tetapi juga yang namanya nih kehidupan ya saudara yang saya sudah bagikan pada waktu Paskah kemarin. Saudara, yang namanya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu pasti selalu berulang dalam hidup kita. Ya, hari Jumat bicara hari ketakutan, saudaraku. Ya kan, hari di mana kesedihan itu ada. Ya kan saudaraku, hari Jumat adalah hari ketakutan, hari di mana ya kan kita semuanya merasa ketakutan. Ya kan, hari Jumat, hari Sabtu, hari kehilangan, hari kesedihan, hari kebingungan. Tapi hari Minggu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan daripada Tuhan. Katakan amin. Hari Jumat hari kematian, hari Sabtu hari penguburan. Itu berulang terus.
Saudara, masa pandemi adalah masa-masa sulit. Saya percaya saudara sudah mengalami yang namanya keluar dengan kebangkitan dan kegirangan. Tetapi mungkin hari-hari ini, saudaraku, saudara juga mengalami yang namanya sendiri. Setiap kita semua pasti pernah mengalami berbagai macam jenis yang namanya kesepian dan kesendirian. Ada jenis kesepian yang datang seolah kita tidak punya tempat untuk bicara. Saudaraku, ya, ada saat di mana kita takut mengungkapkan rasa takut kita, rasa sedih kita, dan kesusahan kita. Saudaraku, mungkin saudara juga merasa kesepian, jadi sepian di mana saudara mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam pekerjaan kah, studi, ya, pelayanan atau kehidupan. Saudara merasa sendiri dan seperti tidak ada yang menolong. Nah, saudaraku, kesepian dan kesendirian seringkali membuat kita jadi bingung, cemas, khawatir. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Semuanya sepertinya gelap. Nah, tadi kita baca saudaraku, ya, Daud menulis mazmurnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya kan? Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. The valley of the shadow of death. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Kita harus sadar di sini saudaraku. Dari pembacaan Mazmur 23. Ya, ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang kematian. Bukan lembah kematian. Tapi lembah bayang-bayang kematian. Kita harus membangun kesadaran. Akan apa? Hadirat Tuhan. Saudara dan saya harus membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Saudara tahu gak bayangan? Pernah gak saudara berdiri di atas bayangan? Siapa yang saudara mengerti? Ya kan? Kenapa ini bayangan? Saudara, bayangan itu ada. Saudara bisa melihat bayangan di depan, bayangan badan saudara. Kalau saudara ada sinar matahari di belakang kita. Betul saudaraku, katakan amin. Bayangan itu ada karena ada sinar. Nah, Tuhan mau bilang begini, saudaraku Yesus Kristus. Ketika kita berjalan, ya kan, dalam lembah bayang-bayang maut, ya saudaraku, ya kan, pasti kita kan, yang kita lihat bayangan kita, itu bayangan maut, bayangan kematian. Itu pasti akan membuat saudara dan saya jadi bingung. Bayang-bayang itu kan gelap. Bingung, khawatir, takut. Karena masalah, karena kesulitan itu saudaraku. Tuhan mau bilang begini. Ya kan saudaraku. Yang membedakan lembah orang percaya dengan orang tidak percaya adalah apa? Lembah daripada orang percaya ada bayang-bayang. Lembah orang tidak percaya tidak ada bayang-bayang. Kenapa saudaraku? Karena lembah orang percaya di sana ada terang. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, kita biasanya cenderung melihat bayang-bayang. Ya, lihat bayang-bayang. Berupa besarnya masalah, kesulitan keadaan yang menyebabkan kita jadi bingung, khawatir dan takut. Kita harus berhenti saudara, berfokus melihat bayang-bayang yang membuat kita jadi bingung, khawatir dan takut. Sebaliknya saudara, daripada kita lihat bayang-bayang di depan, saudara lihat terang. Di balik terang saudaraku, kita lihat terang. Apa tuh? Tuhan. Kita lihat Tuhan. Dan apa yang akan dilakukan Tuhan melalui hidup kita. Katakan amin. Ketika saudara berada dalam lembah kekelaman, percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Ya kalau dia menyertai saudaraku, kita gak usah takut. Yang kedua, ya saudara, ya kan, kita lihat di sini, ya kan, pada waktu kita menghadapi lagi masa-masa sulit. Yang pertama, jangan merasa sendirian. Saudara, jangan merasa sendirian. Tetapi saudara harus percaya ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Yang kedua adalah Tuhan memiliki tujuan
untuk masalah kita. Tuhan memiliki tujuan untuk masalah kita. Mazmur 23 memberitahu kita berulang kali bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat 1 itu menyatakan bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Di ayat yang kedua dikatakan Tuhan memberikan ketenangan buat kita. Saudara, Dia membaringkan aku ke dalam rumput yang hijau. Ya kan? Ya kan? Terus di ayat yang ketiga Dia memberikan apa? Ketenangan buat jiwaku. Ini bicara tentang Dia memberikan kekuatan. Ya kan? Dan Dia menuntun aku ke dalam jalan yang benar. Ayat yang ketiga. Saudara, di ayat yang keenam dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan amin. Ketika kita melewati lembah kekelaman, saudaraku, saudara saya harus ingat bahwa Tuhan dapat menggunakan hari-hari sulit kita untuk kebaikan. Saya ingin melanjutkan saudara Kristus, ya kan, daripada khotbah yang kemarin. Kemarin kita bahas Daniel pasal 1 dan pasal 2. Saudara Kristus, ya kan, Daniel pasal 1 pasal 2. Ya kan, begitu luar biasanya. Nah, di pasal 3 saudaraku, ya kita tahu bahwa ada 4 orang daripada orang Yahudi, saudara, yang ditangkap, yang ditawan, saudara, dijadikan budak, saudaraku, oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasal 1, pasal 2 itu kisah tentang Danielnya saudaraku. Nah pasal 3 saudara ini kisah tentang 3 sahabatnya. Saudara Kristus yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ketetapan untuk hidup intim dengan Tuhan. Saudaraku, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Saudaraku, ya kan, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mereka mau melihat hidup mereka sebagai untuk kesempatan untuk melayani. Nah, satu hari saudaraku di pasal 3, Nebukadnezar, saudara, yang memiliki kekuasaan dari India, wilayahnya sampai Iran. Saudaraku, ini sampai separuh dunia, saudaraku, di bawah kekuasaannya. Dia kumpulkan semua saudara para pemimpinnya, para penguasa-penguasanya. Untuk supaya yang dengan dia membuat satu patung tentang dirinya. Kalau bunyian segala macam bunyi, semua orang suruh sujud menyembah. Saudara, kita tahu ceritanya bahwa 3 sahabat Daniel ini, Sadrak, Mesak, Abednego, ternyata mereka tidak menyembah. Lalu dilaporkan saudara kepada raja. Lalu raja kasih ultimatum. Kalau kamu tetap tidak menyembah, maka kamu akan dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara, singkat kata, ketiga sahabat Daniel ini menyatakan imannya di hadapan Raja Nebukadnezar. Dia berkata bahwa Allahku sanggup melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala ini. Yang kedua, ya kan, Allahku bersedia untuk melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala. Yang ketiga, kalau Allahku, ya kan, tidak melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala, aku tetap tidak akan menyembah patung daripada Tuanku, Raja. Saudara, Nebukadnezar marah, saudara, ini pemberontakan buat dia. Dia sudah dikasih kekuasaan, saudara, atas wilayah daripada kerajaan Nebukadnezar. Lalu akhirnya diambil keputusan, mereka diikat oleh tali. Lalu ketiga sahabat Daniel ini dilemparkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka dilempar dalam dapur api yang menyala-nyala dalam keadaan terikat. Kalau kita baca dalam Daniel 3 ayat 23. Mari kita akan lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ketika orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan
dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang keempat itu siapa? Para ahli Alkitab berkata, yang keempat itu adalah Yesus Kristus. Ya kan? Dia adalah Allah Immanuel. Saudara, Allah yang beserta daripada setiap kita yang percaya. Saudaraku, dia berjalan. Talinya terikat. Ayat 26 di sini katakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Pas setelah keluar, apa yang terjadi saudaraku? Ya, lalu Nebukadnezar sekali lagi, kalau di pasal 2, Nebukadnezar yang mendapat mimpi tentang masa depan daripada, ya kan, masa depan daripada dunia pada saat itu saudaraku, ya kan, itu mimpinya diceritakan oleh Daniel, diceritakan maknanya kepada Daniel, lalu Nebukadnezar begitu kagum akan hikmat daripada Daniel, saudaraku, lalu dia sujud nyembah Daniel. Saudara, lalu dia mulai sujud nyembah daripada Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu memberikan Daniel persembahan dalam jumlah yang sangat banyak dan memberikan Daniel kekuasaan atas seluruh wilayah daripada kerajaan Babel. Tapi Daniel tidak ambil kekuasaan itu, dia berikan kepada 3 orang sahabatnya ini yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Di pasal 3 saudaraku, rupanya Tuhan juga mau menunjukkan kemuliaannya, kekuasaannya. Saudara kan, ya kan saudara, kemuliaannya kepada 3 sahabat Daniel ini saudaraku. Dipakai lewat apa saudara? Mereka harus lewatin dapur api menyala-nyala. Melalui ujian karakter, ujian iman. Saudaraku, dan ternyata setelah mereka dilempar dalam dapur api menyala-nyala, Nebukadnezar melihat bahwa Allah Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa menyertai mereka bahkan dari dalam dapur api yang menyala-nyala. Di pasal 3 saudaraku, sekarang Nebukadnezar, saudara, dia apa saudara? Memuji Allah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Di dalam ayat 28 kita lihat di sini saudara. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, perhatikan sini, aku mengeluarkan perintah. Setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya mau tahu begini saudara, kisah ini. Tiap kali saudaraku, ya kan, Tuhan izinkan masalah, kesulitan saudara dalam hidup kita. Karena Tuhan punya tujuan untuk kebaikan kita. Yang ngerti katakan amin. Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah kasih kita pencobaan. Saudara, iblis yang kasih pencobaan. Tapi Tuhan seringkali izinkan ujian-ujian iman itu terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi satu kata kuncinya adalah bahwa saudara, ketika saudara berada dalam lembah kekelaman, dalam keadaan yang sulit, saudara jangan lihat terus bayang-bayang maut itu, tapi saudara lihat terang Tuhan itu. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus bangun kesadaran tentang apa saudara? Tentang hadirat Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya melatih diri supaya saya bisa melihat terang Tuhan. Bukan saya melihat bayang-bayang itu yang membuat saya takut, bingung, khawatir. Bayang-bayang itu gelap, hitam di situ saudaraku. Ya kan? Tapi saya mau melihat terang Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saudara dan saya, kita harus menguasai diri dan menjadi
tenang, kita harus diam diri. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, segala sesuatu sudah dekat. Ya kan? Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada banyak orang sulit masuk hadirat Tuhan karena mereka selalu mengalami gangguan konsentrasi dan berada dalam keadaan yang bising. Kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus berada di tempat yang tenang dengan hati yang tenang. Katakan amin saudara. Hati yang tenang ini penting saudaraku. Ya kan? Kalau saudara dalam keadaan mau masuk hadirat Tuhan, satu hal yang saudara mau katakan. Pertama, belajar untuk bersyukur. Kedua, saudara nyatakan apa yang jadi perasaan saudara. Perasaan sedih, perasaan takut. Tuhan, aku takut. Aku bingung. Ini saudara harus tenangkan yang di dalam. Dengan cara apa? Segala perasaan-perasaan yang sedih, susah, rasa bersalah, rasa takut. Semua. Ini suara bising. Yang membuat saudara dan saya, ya kan, tidak bisa mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu minta Allah Roh Kudus berikan saya ketenangan. Yang kedua, saudara harus berbicara kepada Tuhan setiap waktu dimanapun saudara berada. Efesus 6 ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara harus berdoa setiap waktu. Kalau saudara mau bangun kesadaran, ada Tuhan yang menyertai saya. Saudara terus berdoa. Doakan apapun, saudara naikkan dan ucapkan syukur pada Tuhan. Yang ketiga, saudara harus membangun kebiasaan menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Karena Mazmur 22 ayat 4 katakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian. Saudara, saya berdoa saudara diberkati dengan pesan Tuhan ini. Mari tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memimpin kami. Ya Tuhan, membawa kami ke jalan yang benar. Karena kami kenal nama-Mu. Kalau hari-hari ini anak-anak-Mu sedang menghadapi masa-masa sulit. Mungkin saudara yang ikut menara doa hari ini. Saudara-saudara kena kanker, tumor di kepala saudara, di otak saudara. Ada tumor di kepala saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara. Saya mau berdoa, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Tumor ini jadi sembuh sekarang. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Kuatkan, teguhkan hatinya ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang juga mengalami sakit kanker. Baik kanker payudara. Ya Tuhan, ovarium. Ya Tuhan, kanker hati mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saudara yang sedang mengalami kemandulan. Saudara yang rindu punya keturunan dan anak. Hari ini Tuhan katakan, percaya. Tuhan akan membuka kandunganmu. Tuhan akan memberikan kado Paskah bagimu. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, pegang. Saudara, kalau saudara yang hadir, saudara merindukan keturunan. Hari ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Buka kandungan daripada anak-Mu ini. Biar ya Tuhan dari kandungan ini lahir anak laki-laki dan perempuan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu mengalami terobosan dalam keuangan mereka. Berikan jalan-Mu, hikmat-Mu, tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau yang melakukan mujizat pertama di pernikahan. Aku percaya Kau akan pulihkan setiap pernikahan. Ya Tuhan yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan masalah. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Berikan ya Tuhan kelemah lembutan, kerendahan hati buat mereka. Supaya mereka pulih kembali hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dalam pelayanan mereka. Aku berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau
kirim satu revival buat pelayanan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kau tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.